Siang. Ini penutup dari Perang Tiongkok ya, babak 5 dari Perang Tiongkok. Ini udah saya tutup kisah pertempuran antara Prabowo lawan Tiongkok plus Jokowers. Video kali ini penutup 30 menit, sabar, tapi akan selesai. Ada 5 kesalahan pola pikir yang sekarang itu terjadi di masyarakat. Ya, saya nggak nyalahin siapa-siapa, saya hanya cerita bahwa ini nggak cocok, ini nggak tepat, ya ini nggak pas gitu loh. Sebetulnya ilmu itu sudah banyak ya, profesor sudah banyak. Tapi kenapa kok masalah Indonesia ini nggak beres-beres? Ya, Prabowo begitu, Purboyo begini dan sebagainya ya. Jadi langkah-langkah yang diambil Prabowo ya, itu adalah menghadapi perang lawan Tiongkok plus Jokowi. Itu sangat berat, ya, sangat berat. Kenapa? Karena koruptornya juga di sini, ya, Jokowersnya di sini, Kapolri-nya itu Listio Sigit, diganti juga, nanti dia ke Solo lagi. Itulah dilemanya ya. Jadi yang paling pasti ya, itu gini. Satu, kita semua terpuruk nih ya, banyak Cina-Cina yang punya ruko 7, dijual semua juga nggak nutup utangnya. Ya, karena rukonya 7, utangnya juga 7 ruko. Jadi mereka over ekspansif. Kalau kamu masih bisa bertahan, ya, artinya bisa nggak dijual rukonya, walaupun mungkin nggak cuan, dagangnya nggak cuan, kalau bisa jangan dijual. Ya, karena ini adalah semua masalah ini adalah masalah human error. Policy pemerintah yang antara Prabowo lawan Jokowers. Oleh karena itu, kalau seandainya Agustus ini ada pergantian Kapolri, Panglima TNI, Kejaksaan Agung, itu menjadi angin segar bagi reformasi jilid 2. Artinya ada perubahan besar yang akan dialami oleh Indonesia. Bagi orang yang punya rumah 5, punya apartemen 3 dan sebagainya, kalau bisa jangan dijual ya jangan dijual. Bertahan aja ya. Ibarat kata, teman saya memberi nasihat. Semua mobil, semua aset itu nilainya akan turun. Mobil Bentley, mobil Jaguar, itu kalau dijual juga harganya turun. Maka orang-orang kaya itu nggak mau jual aset. Karena dia tahu kalau dijual asetnya turun. Tapi kalau aset itu nggak dijual, mau naik, mau turun, dia nggak peduli kok. Dia tetap naik Bentley, dia tetap naik Jaguar. Maka orang-orang kaya itu pakai Mercy yang model lama, ya Mercy tahun 2000, gitu loh. Bagi dia, ya asal jalan aja. Juga udah tua mau kemana. Kedua, bagi masyarakat menengah bawah ya, terutama golongan menengah. Nah, kalau bawah udah susah saya ngomongnya. Golongan menengah, Anda harus paham bahwa masalah di republik ini adalah human error. Dan saya menjadi saksi adanya solusi bagi bangsa Indonesia. Saya menjadi saksi. Saya tahu solusinya. Saya bisa menyarankan FBI untuk bergerak begini, 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 begini. Saya bisa menyarankan Prabowo untuk begini, 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 begini. Saya bisa menyarankan Bank Dunia untuk begini, 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 begini. Karena saya mendapatkan perwalian dari pewaris pemangku negara, mulai dari Mangkunegoro 1, 2, 3, 4, 5, 6, Soekarno, Soeharto, dan yang baru.
Kalau Anda nggak tahu kiblat ya, bahwa Indonesia itu adalah pusat dunia. Kalau Anda nggak tahu kiblat, Anda nggak tahu solusinya. Ini mau kemana bangsa ini? Jangan sekali-sekali Anda merasa bahwa Anda jangan percaya pada narasi-narasi yang mengatakan bangsa Indonesia adalah bangsa yang bodoh. Ya keliru, keliru. Saya lulus Universitas IPB dan UI, ya. 95% mahasiswanya adalah pribumi. Nggak mungkin dong 95% itu bodoh semua kan? Nggak mungkin dong, gitu loh. Jadi, kalau menganggap bahwa pribumi itu bodoh atau gagal, itu keliru, itu keliru, ya. Nah, kenapa ekonomi Indonesia itu terpuruk? Ya salah dari masing-masing ini. Masing-masing membuat segregasi. Saya bertanya ya, kalau di real estate itu di Pantai Indah Kapuk, semuanya Chinese, ya, non-Islam, saya mau tanya, yang menikmati capital gain itu kan adalah kelompok-kelompok Chinese atau kelompok non-Islam. Lalu, kalau Pantai Indah Kapuk itu luas banget mulai dari Ancol sampai ke Cilegon. Kalau hanya diisi oleh Chinese, anakmu, ponakanmu, tetangga, AA, teteh semua masuk di situ, ya kan? Tetap kurang pembeli toh. Anda bayangkan ya, Indonesia ini seperti rambut ini, ya. Kalau Anda keramasin, cuman bagian sini aja, ya kan? Ya nggak bakal tumbuh, nggak bakal subur. Indonesia itu seperti masyarakat yang cuman diurusi itu, cuman jidatnya doang, gitu. Tidak terjadi pemerataan. Maka kalau tidak terjadi multiplier effect dan malah terjadi segregasi ya, real estate isinya Chinese non-Islam. Lama-lama kan masyarakatnya habis ya kan? Emang berapa sih penduduk Chinese non-Islam? Ya kan? Jadi paling sejuta ya. Yang 10 juta kan miskin juga di daerah-daerah pinggiran yang miskin. Sejuta, nah sejuta itu sudah beli rumah ada di Makassar, di Medan, ya, lalu di Surabaya, masing-masing sudah beli rumah. Lalu yang beli di Pantai Indah Kapuk itu siapa gitu loh. Gitu, ya kan. Makanya kenapa sekarang itu ada orang punya rumah 5, 6, karena pembelinya nggak ada. Jadi mereka itu adalah over spekulasi. Saya ulangi ya, selama terjadi segregasi, selama developer itu beranggapan bahwa konsumennya hanya untuk Chinese dan non-Islam, ya, maka developer-developer itu cepat mati. Oleh karena itu, Ciputra pinter. Daripada dia mengharapkan dia nungguin Chinese beli rumah di BSD dari tahun 80 sampai sekarang, juga nggak selesai. Karena nggak mungkin hanya mengandalkan Chinese. Maka di BSD itu 50-50. Ya, ada Chinese, ada Islam, ada gereja, ada masjid. Masjidnya gede-gede. Oleh karena itu, salah satu solusinya adalah segregasi itu harus dilebur kembali. Kalau bisa dibuat undang-undang, developer itu harus mencampur seperti zaman Pak Harto dulu. Selanjutnya akan saya jelasin lebih dalam ya.